Kan Nabi SAW bersabda, afdalu sholatur rajul fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik sholat laki-laki itu di rumah. Bener. Di rumah kecuali yang sholat wajib. Oh, bukan kita. Nah ini kaget pasti kan kalau lagi nih. Oh iya. Pasti kaget kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Nio Ngaji semuanya. Ini ada Ustadz Iskandar di sini. Tentu pembahasan kita pasti nggak jauh-jauh nih ya akan soal masak-memasak kan ya. Tentang fake memasak. Oh iya, ada juga ya ngomongin gitu ya. Emang ada? Ya mungkin bahannya kali bahannya ya. Kali ya. Bahannya. Kayak repot banget gitu. Kayak harus mengaduk dengan tangan yang kanan gitu ya. Ada nggak sih kayak gitu? Enggak ya. Ya tahu deh yang nanti. Tapi hari ini kita ngomongin soal fikih nih. Jadi ini adalah salah satu series baru. Yang pertama ya. Ini episode pertama yang nanti akan berkelanjutan insya Allah. Yang akan ada di khusus membership YNTV. Cuman ini episode pertamanya kita akan upload di publish supaya teman-teman tahu dulu programnya kayak apa sih gitu. Jadi kita akan tanya-tanya soal fikih yang lebih ringan sih sebenarnya daripada materi yang di Ian Madrasah. Kalau di Ian Madrasah kan kita berapa berat ringan? Ada babnya kan. Kalau di Timung berapa berat? Oh beratnya? Aduh, ngomongin berat nih. Saya yang harus terima. Kalau ini lebih kayak apa yang kelintas di kepala, apa yang kayak sehari-hari terjadi. Gersa-gersahan kecil boleh ditanya lah langsung gitu. Sedangkan yang di Ian Madrasah kan kita mau gak mau ikutin ini ya seluruhnya kan. Ya. Tertibnya gitu. Bab demi bab gitu. Buat teman-teman yang mau nanya nanti boleh banget untuk bertanya di kolom komentar. Tapi jawabannya itu nggak di sini karena nanti kita akan jawabnya di episode selanjutnya yang hanya diupload untuk membership. Dan nanti pertanyaan selanjutnya akan kita ambil lagi dari kolom komentar di video selanjutnya yang ada di membership ya. Jadi kalian disarankan untuk segera menjadi member YNTV. Oke? Nah hari ini tentu kenapa saya yang dipilih menjadi host? Karena kan ya saya adalah standar ketidaktahuan umum ya. Aku yakin pertanyaanku kali ini sangat relate dengan kalian semua. Ya ini gimana kalau kita lupa gerakan atau lupa rokaat sholat? Ini mungkin kita bagi dua kali ya, gerakan sama rokaat kali kan. Jadi dulu kalau rokaat kan aku tahunya kalau kurang diganti, nggak usah ditambah gitu kan. Tapi aku sering kayak bingung gitu loh, ada yang tergantung kalau ingatnya sebelum selesai atau ingatnya setelah selesai itu beda, jadi gimana kayak bingung tuh lah. Terus kadang bingung apakah lupa gerakan itu juga apa nih, membatalkan kah? Kadang misalkan gini yang aku pelajari, misalkan setelah tahiyat awal bangkit itu kan tangannya diangkat, nggak tahu mungkin beda mazhab kali ya bagaimana. Nah kadang suka lupa, jadi apakah itu ini aku imam lagi baca nih, aku angkat lagi nggak ya, takutnya nggak ke itu gitu. Ya kayak gitu Ustaz. Nah jadi ini ngomongin soal lupa dulu Ustaz. Lupa dalam sholat itu gimana tuh kan? Baik. Yang pertama ya manusia memang nggak lepas dari lupa. Karena manusia. Ya karena bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya manusia itu tahu. Itu insan. Oh insan. Oh dari situ insan. Atau anas sama bisa. Satu ini ya satu rumpun ya. Rumpun iya. Itu kalau dari kata kerjanya itu dari kata nasia. Nasia itu lupa. Jadi memang secara bahasa Arab nama manusia itu pasti nggak lepas dari lupa. Oh yes. Ya. Jadi saya manusia miskat. Iya. Kemudian bicara terkait sholat ya. Jadi yang mana kita harus fokus itu pertama adalah bagaimana sholat itu sah. Sah. Jadi teman-teman sekalian memastikan hitung sah. Ini sah nggak dikatakan sholat. Oke. Ya, terlepas misalnya nanti perbedaan dalam perincian. Oke. Misalnya ngambil mazhab ini penting sah menurut mazhab ini seperti apa. Jadi para ulama sepakat yang namanya sah sholat itu ketika terpenuhi rukunnya. Rukun. Oke. Jadi rukun. Detail rukun itu ada di Ian Madrasah juga. Di Ian Madrasah udah kita bahas. Ya. Rukun. Oke. Jadi berarti, rukun itu kalau sudah terpenuhi berarti itu sah. Gitu. Sehingga dari sini kita berpaham dari sini kalau kelewat rukun batal atau ketinggalan lupa sampai udah selesai tasyahud akhir maka dianggap nggak sholat. Oke. Gitu. Jadi kalau udah misalnya salam itu kan penutup. Kalau makanya kemudian ketika misalnya dia lupa salah satu rukun maka ya berarti nggak terpenuhi rukunnya nggak sah. Nggak sah ini berarti ditambal atau diulangi? Nah ini kemudian dirinci. Kalau misalnya yang
rukun, tadi kan kita udah paham bahwa kalau rukun itu nggak bisa kemudian ditinggalkan. Sehingga kalau misalnya seperti itu misalnya ya namanya lupa rakaat ya apalagi banyak pikiran kan gitu ya. Ya kan, banyak pikiran kan. Iya. Kan kata orang kan gitu, kadang nyari kunci hilang ya pas sholat itu. Soal ketemunya. Ketemu, Iya benar. di situ jangan-jangan gitu. Benar, nggak tahu kenapa tahu, tuh. dia lupa, rakaat berapa ini. Iya. Sehingga para ulama mengatakan kalau dia masih ingat ketika tasyahud akhir, misalnya ingat yakin dia nih bahwa saya masih rakaat ketiga. Oke. Maka dia bangkit, jangan salam. Oh, tapi bacanya selesaiin dulu nih tasyahudnya. Iya, tambahin, naik dia. Naik lagi. Berapa rakaat yang dilupakan nih tadi. Termasuk ketika bersama imam. Oh. Masa imamnya lupa, kita jadi makmum nih. Iya. Imamnya lupa, dia zuhur 4 rakaat kan. Iya. Dia 3 rakaat udah salam. Oke, tapi dia nggak ingat. Nggak ingat. Kitanya yang kita ingat. udah sampai kita udah subhanallah. Iya. Dia nggak tahu apa ini kan gitu. Iya. Ya kita bangkit aja. Oh. Melanjutkan jadi 4 rakaat. Gitu. Oke. Jadi nggak perlu misalnya kalau udah kita yakin bahwa memang ini kekurangan, nggak perlu salam, habis itu ulang, jangan. Oh. Lanjutin. Itu kalau sebelum tasyahud. Sebelum tasyahud, baik. Tapi kalau kemudian bagaimana ketika udah ingat, kemudian di sini perinciannya para ulama. Apakah harus sujud sahwi atau tidak? Iya. Nah, sujud sahwi itu para ulama berpendapat itu hukumnya sunnah. Aku lah Allah. Soalnya aku akhirnya tetap kadang nambah rakaat, tapi skip sujud sahwinya karena lupa. Nah, ya sujud sahwi. Maksudnya kayak ya Allah dosa nggak ya itu nggak ya? Tapi itu juga sunnah matinya. Itu perbedaan juga. Apakah setelah salam atau sesudah salam? Iya, itu gitu kan juga ya. ada para perinciannya gitu. Oke. Kalau masalah yang kurang rakaat kemudian dia baru ingat, ya. Yang lebih baik itu memang setelah salam. Sebagian ulama memandang seperti itu. Oke. Gitu itu untuk yang kekurang salam, yang ingat ketika tasyahud akhir. Kalau yang sunnah misalnya dalam satu mazhab misalnya Imam Syafi'i lupa misalnya baca kunut. Iya. Ya udah memang sujud sahwi itu yang dilakukan untuk menambal itu. Menambal. Itu sujud sahwinya setelah salam. Kalau mazhab Syafi'i Sebelum. Berarti sebelum salam. Tahiyat selesai nih. Ya. Sebelum salam sujud dulu. Sujud 2 Berapa kali. kali? 2 kali. Sujud ada bacaannya. Ya, itu sunnah lagi bacanya. Oh, berarti sujud, duduk. Baca subhanallah malayan walayasmu itu juga sunnah. Kemudian baru duduk. salam. Sekali aja, 2 kali kan, Dad? 2 kali. Duduk, sujud lagi, duduk, baru salam. langsung salam. Oh, nggak pakai tahiyat lagi. Nggak lagi. Gitu. Itu. Jadi yang intinya kalau untuk rukun itu nggak ada bisa ditambal dengan sahwi. Jadi sahwi nggak bisa. Yang bisa itu yang hanya rakaat tadi. Yang sunnah. Oh, sunnah. Perkara sunnah. Gitu itu untuk sujud sahwi. Jadi kalau teman-teman lupanya ingatnya, kan lupa kadang-kadang ingat sebelum tasyahud. Iya. Berapa rakaat yakin? Iya. Maka misalnya nih saya 3 atau 4 rakaat. Maka kita yakinnya yang milih yang sedikit aja. Ya. Intinya kayak kita kayaknya kurang deh udah. Ya, kurang aja. Biar aman. Biar aman gitu. Itu terkait masalah yang. Nah, ada pertanyaan lagi Tat. Kadang lupanya ingatnya itu bukan pas tasyahud Tat. Selesai. Jadi seringnya tuh gini, aku yang pahit sering adalah aku selalu merasa ini udah rakaat kedua. Oke. Padahal rakaat pertama. Jadi di rakaat pertama aku langsung tasyahud awal karena rasanya lama. Rasanya kayaknya udah 2 rakaat deh gitu. Nah, pas lagi tasyahud itu kadang aku mikir, enggak, kayaknya aku baru Al-Fatihah sekali nih gitu loh. Aku bingung nih, terus aku tuh bingung Tat. Apakah aku melanjutkan kayak tadi kan anggap aja udah tasyahud ya. Berarti kalau ada duhur berarti kurang 1 lagi. Okay. 1 lagi. Baru setelah itu sebelum salam aku tambah misalkan gitu ya. Atau aku kayak pas tasyahud itu aku bangkit lalu riset gitu loh kayak ini rakaat kedua. Ini baru mau naik rakaat kedua. Jadi kayak iya itulah. Kira-kira gimana Tat? Yang batal udah selesai. Jadi memang teman-teman sekalian kalau bicara terkait lupa kan gitu bahwa ada satu hadis yang kemudian Nabi pernah utarakan ketika Nabi mengatakan yang maknanya begini, apabila telah mendapati ada seperti keraguan, ya misalnya kata Nabi, apakah ada keluar sesuatu dari perut ini, kan gitu kan kita kan sholat, ini udah keluar atau belum nih? Iya, dari perut. Kayaknya kentut deh, kayaknya ini kata Nabi bahwa maka tetap teruskan, kecuali kalian menemukan mencium baunya atau mendengar suaranya. Jadi ada penentunya ya. Ya itu karena memang kata Nabi itulah waswas setan. Jadi setan itu memang bukan
bukannya mengganggu ketika kita beribadah. Dalam ibadah saja dia masih berusaha mengganggu kita gitu. Itu setan salah yang bukan aku tuh setan. Jadi sehingga kalau kita sering was-was, kemudian lupa ini, maka memang kita memang dari awal mempersiapkan diri dulu. Gitu. Mempersiapkan diri memang apa hal-hal yang kemudian sebelum sholat itu kita was-was sedemikian rupa untuk kita tinggalkan. Okay. Bagaimana kalau misalnya was-was itu datang ketika kita sholat, maka semampu mungkin ditolak, itu berarti udah masalah. Berarti yakin aja ini udah mental berarti situ. Berarti maksudnya yakin aja ini udah sesuai gitu ya, apa gimana? Iya, kalau tadi terkait yang keluar itu kan itu saja. Tadi ya. Kalau sekarang terkait misalnya dia sholat lupa, apakah gerakan-gerakan atau bacaan. Nah ini contoh simpelnya. Rakaat 1 nih, aku udah sholat biasa nih udah. Terus sampai sujud nih. Pas di situ muncul keraguan. Aku naik lagi ke rakaat kedua atau ini sedang sujud rakaat kedua, berarti aku harus duduk nih. Berarti posisi sekarang Mas Fuad masih sujud. Nah biasanya terjadi adalah aku duduk terus sholat awal, terus baru ragu tuh. Harusnya naik lagi deh gitu. Terus aku bingung, lanjutin aja kah atau naik aja lagi soalnya. Jadi pas kita jadi kita lihat pas kapan kita itu ragunya. Pas sujud tadi. Ya, ini kan sujud, oke. Ini sujud nih. Ya. Kan hati kita kan juga hidup ini. Iya. Kita anggap ya kita masih di rakaat 1. Oke. Jadi berarti keadaan pertama berarti kalau kita udah yakinin dengan yang berarti kita masih kurang. Rakaat 1. Oke. Ambil yang sedikit tadi ya. Naik kedua. Kemudian bagaimana pas kita udah nih gelisah was-was ini. Apa terjadi ini rakaat 1 rakaat 2. Iya. Tapi udah mulai naik ini. Iya. Nah ini dilihat, kalau belum sempurna dia tasyahud awalnya, maka dia lanjutin aja ke, ternyata dia yakinnya, saya masih rakaat 1 nih. Iya. Jadi belum sempurna, naik aja langsung ke berdirinya rakaat kedua. Bagaimana kalau misalnya dia ternyata ingatnya sudah pas pakai tasyahud awal, maka itu kan ternyata dia yakinnya ini masih rakaat pertama, berarti kan dia ada tambah. Iya. Ada tambah berarti. Berarti dia seolah-olah ini memang rakaat kedua dulu. Iya. Berarti 3, naik 4. Oh naik dulu. Naik. Selesaikan dulu atau gimana? Iya, ketika ingat langsung naik aja. Rakaat kedua. Berarti kan di situ bahwa sujud sahwinya, di situ para ulama berbeda. Bagaimana kan dibedakan? Kalau kurang sunnah, perbedaannya apakah sebelum salam atau sesudah salam. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau tambah dari gerakan sunnah, maka dia setelah salam ininya. Sujud sahwinya. Jadi kalau nambah itu, dia sujud sahwi. Yang tadi lebih krusial sebenarnya kalau kurang pada yang wajib gitu. Gitu. Berarti kalau dalam kasus tadi adalah harusnya ini naik dulu nih, nggak tahiyat dulu. Ya udah akhirnya naik aja tadi. Iya, kalau memang dia belum sempurna. Kalau udah sempurna? Ya. Kalau kan udah gini nih, lagi baca nih. Langsung naik aja. Ya, nggak apa-apa. Langsung naik berarti itu terhitung masih rakaat 1 ya? Iya, rakaat 1. Gitu ya. Lebih simpel, mudah diingat ya kayak gitu kan. Oke. Ya itu pertanyaan soal lupa tadi. Tapi memang aku mengakui bahwa memang kita harusnya lebih prepare ya untuk soal biar gak kejadian kayak gitu. Dan itu kejadian kayak gini, ini teman-teman ya tips and triknya adalah jamaah. Benar. Karena kalau di rumah, itu banyak terjadi pas di rumah Iya benar. Kalau di masjid, setidaknya sering sih lupa juga, padahal ada imam loh. Tapi presentasinya lebih. Iya, tapi kayak paling gitu. Misalkan ya, aku udah mau berdiri, orang baru duduk gitu. Tapi kalau jadi setidaknya yang meyakinkan tuh, harusnya kurang gitu. Nah di rumah tuh berperang batin, ini kurang atau enggak gitu. Memang itulah kemudian kenapa kalau kita merujuk kepada hadis Nabi. Kan Nabi SAW bersabda, afdalu sholatul rajul fi baitihi ilal maqbah. Sebaik-baik sholat laki-laki itu di rumah. Bener. Di rumah kecuali yang sholat wajib. Nah ini kaget pasti kan kalau kaget ini. Pasti kaget kan? Kaget ya. Itu pentingnya belajar bahasa Arab ya, geng. Jadi kalau dia potong hadis itu sebaik-baik sholat laki-laki itu di rumah. Selain ini bermasalah ini. Jangan lupa ada ilal maktubah kecuali yang wajib. Gitu. Jadi itu ya berarti kan apapun yang Nabi petunjuk Nabi itu berarti sudah memprediksi gimana kondisi kita. Di rumah itu kan seakan-akan yang wajib itu kita itu harus bareng-bareng gitu. Iya. Jadi kan sholat jamaah itu kan perumpamaan itu sebagai muslim itu memang di situ nampaknya itu kita berjamaah gitu. Iya. Kita satu kesatuan. Nah kalau yang sunnah perbanyak di rumah. Gitu perbanyak di rumah. Kenapa? Untuk memberikan syiar kepada anak kita. Iya. Ayah. Jadi kan kalau anak-anak kan nggak semua bisa bawa ke masjid kan. Iya.
Ketika dilihat ini ngapain ayahnya. Itu sunnah gitu. Jadi kan itu memang itu arah Nabi itu udah kompleks sebenarnya kalau kita satu persatu kenapa ke sholat Jumat berjamaah itu untuk bicara kesatuan. Ketika sholat sunnah itu untuk mengajarkan walaupun nggak langsung kepada anak anggota keluarga gitu, tadi. Keluarga betul. Dan memang itu kan konteksnya laki-laki, kalau perempuan kan di rumah tadi ya. Iya lebih baik. Nah makanya bisa jadi yang sering lupa juga nih teman-teman yang nonton nih kan banyak cewek nih kan. Jadi karena nggak ke masjid jadi kan di rumah bisa jadi ini terjadi pada kalian. Nah semoga tips tadi itu bisa diterapkan dan mungkin setelah ini teman-teman bisa baca lagi tentang sujud sahwi tadi ya. Sujud sahwi. Iya karena itu penting kadang sering lupa tuh kita mana yang setelah mana yang sebelum gitu. Itu kali ya. Oke teman-teman semuanya itu aja mungkin di episode pertama ini. Kalau ada ya kegelisahan kalian entah terkait tema yang tadi ataupun tema yang lain keunikan kenapa Ustadz ini aduh teman. wow gitu. Iya itu kode dari Ustadz. Maksudnya gak usah banyak nanya loh. Bisa langsung di kolom komentar dan jangan lupa daftar untuk jadi membership karena jawabannya akan kita upload di episode selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.